distempel sesuai motif dan warna yang diinginkan. Kertas Kertas menjadi salah satu alat yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari selain makanan. Mulai dari anak sekolahan, orang kantoran, dan masih banyak lagi lainnya, di mana kertas cukup banyak dipakai sehingga ketersediaannya seringkali kekurangan. Kenapa ya? Tapi bukan masalah ini yang bakalan Mimin jelaskan sekarang ya guys, melainkan juga di mana cara pengolahan kertas yang terbuat dari bahan dasar bambu. Iyakah bambu? Emangnya bisa? Daripada hanya mengira-ngira, mending langsung saja kita cari tahu yang sebenarnya ya sahabat. Penghasil kertas kelas dunia. Ternyata begini rahasia dibalik proses pengolahan bambu jadi kertas. Proses pemulihan bambu yang baik. Banyak sekali orang-orang yang hanya tahu pakai, tapi mereka tidak tahu menahu bagaimana proses pembuatannya hingga menjadi sebuah barang yang dibutuhkan banyak orang ini. Ya, kertas. Barang yang setiap hari kita temukan ini memang menjadi rahasia besar untuk proses pembuatannya. Karena tidak semua orang tahu bagaimana cara buatnya karena pihak pabrikan sendiri masih merahasiakan sedemikian rupa. Namun ya guys, untuk beberapa akhir tahun ini ada banyak pabrikan baru yang sudah mulai membocorkan rahasia pembuatan kertas itu sendiri bagaimana. Jangan kaget dan jangan penasaran ya, kita pelajari sama-sama biar tidak ketinggalan informasi penting. Yang pertama-tama harus dilakukan yaitu proses penebangan bambu, di mana bambu-bambu yang akan dibuat sebagai bahan dasar pembuatan kertas ini harus disediakan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya terjun ke proses lainnya. Kematangan bambu. Pilih bambu yang sudah matang ketika dipanen, usianya antara 4-5 tahun. Pada usia ini, bambu sudah memiliki kepadatan daging yang baik. Tanyakan juga waktu panennya. Menurut Jatnika, Ketua Yayasan Bambu Indonesia, sebaiknya bambu ditebang pada musim yang tepat, yaitu saat siang hari di musim kering dan bukan saat bulan purnama. Saat itu kadar air dan glukosa paling sedikit. Sebaiknya juga jangan menebang bambu saat bambu bertunas. Umumnya kualitas bambu saat itu kurang baik. Pengawetan. Beli bambu yang sudah diawetkan karena umumnya bangunan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pengawetan dimaksudkan untuk menghilangkan zat glukosa yang disukai rayap. Tanyakan cara pengawetan yang dilakukan oleh penjual. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, tetapi penggunaan obat serangga dalam dosis tinggi tidak dianjurkan karena bisa berbahaya untuk manusia. Pengawet yang paling umum dan banyak direkomendasikan untuk bambu adalah campuran garam boraks dan kapur. Proses penebangan bambu. Bambu yang cocok dimanfaatkan untuk tiang bangunan adalah bambu patung yang kondisinya setengah tua. Sebaiknya Anda tak memakai bambu patung yang masih muda maupun yang sudah tua. Pemakaian bambu patung yang tua justru tak disarankan sebab strukturnya akan mudah mengalami keretakan saat telah terpasang. Sedangkan untuk keperluan struktur bangunan, gunakan bambu gombong yang sudah tua. Ciri-ciri bambu yang telah tua yaitu terdapat bercak putih di permukaannya, tidak memiliki kelopak, tumbuh akar di batang bagian bawah, mengeluarkan suara nyaring ketika dipukul, dan serat dagingnya berwarna coklat. Ini merupakan bambu yang bagus dipakai untuk struktur bangunan. Di kalangan masyarakat Jawa khususnya, ada beberapa kepercayaan dan penantang ataupun pantangan yang harus dipatuhi pada waktu menebang tanaman bambu ini terkait bulan, hari, dan jam yang baik. Hindarilah menebang pohon bambu pada tanggal 13, 14, dan 15, sebab pohon bambu akan banyak menyerap air tanah sebagai akibat dari naiknya permukaan air laut ketika bulan purnama. Dilarang juga menebang bambu pada hari Selasa atau Sabtu. Mengapa? Karena pada kedua hari ini, tanaman bambu dipercaya sedang mengalami keremajaan sel, sehingga kekuatannya berkurang, struktur bambu tersebut menjadi lemah. Syarat memotong bambu.
Jangan pernah pula menebang pohon bambu sebelum jam 12 siang karena kadar gula yang terkandung di dalamnya masih cukup tinggi. Proses penebangan tanaman bambu sebaiknya dikerjakan setelah jam 12 siang saat kadar gulanya lebih rendah sehingga bambu pun tidak mudah diserang hama. Hindari juga menebang pohon bambu yang sedang menghasilkan rebung karena pohon tadi pasti tengah menyuplai cadangan makanan yang dimilikinya. Selain itu, tidak boleh menebang bambu yang mengeluarkan bunga mengingat pohon ini kemungkinan sedang stres sehingga kondisi strukturnya lebih rapuh. Kini waktunya pelaksanaan tahap penebangan pohon bambu. Pilihlah bambu yang usianya sudah cukup tua dan terlihat berdiri kokoh. Penebangan dilakukan dengan memotong pangkal batang bambu hingga putus menggunakan alat bantu berupa golok atau celurit. Anda juga bisa memakai mesin gergaji khusus supaya prosesnya dapat berjalan lebih cepat. Setelah benar-benar terputus, bambu tersebut lalu segera diangkat dari lahan agar tidak merusak pohon-pohon yang lainnya. Ya, menebang bambu memang tidak dapat langsung dirobohkan seperti menebang pohon-pohon lain karena tanaman ini membentuk semak yang rimbun dan saling berdempetan. Ada baiknya Anda menebangnya satu persatu. Proses pemotongan bambu. Memotong bambu berarti kita akan membagi bambu yang berukuran panjang menjadi bagian yang ukurannya lebih pendek. Anda dapat memakai gergaji yang mempunyai mata yang tajam dan kuat untuk memotong batang bambu. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Pemakaian gergaji yang kurang tajam malah akan mengakibatkan hasil potongan kurang rapi dengan sisi pinggiran yang robek dan pecah. Yang benar adalah potonglah bambu tersebut tepat pada bagian penghubung antara ruas supaya tidak gampang retak. Namun apabila Anda melaksanakannya dengan hati-hati, pemotongan bambu yang tipis pun hasilnya akan tetap rapi. Sejarah berdirinya perusahaan kertas bambu. Masyarakat Cina terkenal sangat menghargai sebuah tradisi. Tak hanya untuk sektor kebudayaan, mereka juga mampu melestarikan kerajinan, membuat kertas dengan menggunakan bahan dasar bambu. Salah satunya di desa kecil di wilayah Provinsi Sichuan. Hingga kini, tradisi membuat kertas dari bambu yang sudah ada sejak ratusan tahun terus dipertahankan. Pembuatan kertas adalah salah satu penemuan besar bangsa Tiongkok kuno. Selain percetakan, kompas, serta bubuk mesiu, adalah seorang bernama Cai Lun atau Sai Lun yang menciptakan teknologi pembuatan kertas pada tahun 105 Masehi. Kini, warga desa di Sichuan masih percaya keterampilan membuat kertas bambu tetap akan bertahan di tengah perkembangan pesat peralatan dan teknologi modern. Proses pembuatannya yang mudah. Keyakinan mereka boleh jadi benar. Terlebih metode pembuatan kertas dari bambu ini memiliki beragam keuntungan, terutama dalam jangka panjang. Pohon yang menjadi bahan baku kertas membutuhkan waktu tahunan sebelum dapat ditebang, sedangkan bambu hanya membutuhkan waktu 1 tahun saja. Pada prinsipnya, proses pembuatan kertas dari bambu hampir sama dengan membuat kertas dari kayu. Bambu dihancurkan dan direndam di dalam air jeruk nipis selama berbulan-bulan hingga menjadi bubur. Bubur kertas bambu itu kemudian melalui proses penghalusan sebelum dicetak dan dikeringkan. Kertas tipis elastis yang dihasilkan sangat digemari oleh para seniman Cina. Mereka mengatakan kertas ini cocok untuk melukis dengan tinta dan kuas Cina. Dahulu, 95% penghasilan penduduk desa ini berasal dari membuat kertas bambu.